Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Anhar Muhammad, Muhammad Gifari Madunadiar, Muhammad Husin, Muhammad Rizky, Sadikan Pratama. Kami akan menerangkan tentang metode analitik hierarki proses atau AHP. Penemu metode AHP adalah metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 ketika menjadi profesor di Wharton School, University of Pennsylvania. Pengertian analitik hierarki proses atau AHP. Metode AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki, member nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel, dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Proses hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Ada dua alasan utama untuk menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibanding tindakan yang lain. Kelebihan dan kekurangan metode AHP. Kelebihan AHP, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam. Memperhitungkan validasi sampai batas toleransi inkonsentrasi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kekurangan AHP adalah ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Tahapan metode AHP adalah: yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kemudian dikomposisi masalah dengan menyusun struktur hierarki, membuat pairwise comparative judgment matrix, kemudian sintetis prioritas dengan menghitung nilai vektor agent untuk setiap metrik, menghitung CR atau konsistensi rasio, konsisten jika CR kurang dari sama dengan 1. Tahapan AHP. Identifikasi masalah didefinisikan masalah atau tentukan tujuan utama, tentukan apa yang hendak diwujudkan atau diraih. Decomposition adalah setelah persoalan didefinisikan, maka dilakukan decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Proses ini disebut hierarki. Permasalahan pada AHP dikomposisikan ke dalam hierarki kriteria dan alternatif. Contohnya, tingkat 1 adalah tujuan atau goal, kemudian tingkat 2 adalah kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Kemudian di bawahnya adalah alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Kemudian adalah tahapan selanjutnya adalah comparative judgment. Prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian berpengaruh terhadap prioritas dari elemen-elemen yang ada. Hasil dari penilaian ini dituliskan dalam matrik pairwise comparison. Dengan perbandingan berpasangan, dapat diketahui derajat kepentingan relatif antar kriteria. Rumus AHP. Untuk AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan menggunakan konsistensi rasio atau CR yang dirumuskan di mana CR sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks. Konsistensi indeks sama dengan lambda maksimal min n dibagi dengan n min 1. Lambda maksimal adalah nilai agent maksimum dari matrik pairwise comparison. Contoh kasus
1. Penerapan metode AHP, analitik hierarki proses, untuk menentukan kualitas gula tumbuh. Penetapan bobot kriteria hasil dari analisis diperoleh berdasarkan pembobotan untuk semua kriteria, yaitu kekerasan warna, ada item 1 sampai dengan I, keras berwarna merah, kriteria dinilai 7, keras sangat penting daripada warna merah. Kemudian ada kekerasan rasa, ada warna dan rasa. Matik perbandingan berpasangan. Berikut ini adalah matik perbandingan berpasangan dalam menentukan kualitas gula tumbuh. Kriteria: A. Kekerasan atau keras, warna merah, rasa manis. Di bawah ini merupakan matik perbandingan untuk kriteria yang ditunjukkan oleh tabel 2. Tabel 2 matik perbandingan untuk kriteria kekerasan, warna, rasa. Kekerasan diberikan nilai 1, kemudian warna 1/7, rasa 1/5. Warna 7, kekerasan warna 7, warna 1, rasa 1/1. Rasa kekerasan rasa 5, warna rasa 1, rasa 1. Selanjutnya matik perbandingan untuk kriteria yang disederhanakan ditunjukkan oleh tabel 3. Matrik perbandingan untuk kriteria yang disederhanakan. Kekerasan 1, kemudian warna disederhanakan 1/7 menjadi 0,143, kemudian rasa 1/5 sama dengan 0,2. Selanjutnya sigma dari kolom kekerasan adalah 1,343, dari kolom warna 9, kolom rasa 7. Menormalkan data dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan agar diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor agent dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. Matrik perbandingan untuk tabel 4. Matrik perbandingan untuk kriteria yang dinormalkan. Hasil dari baris adalah 2,237. Kemudian agent vektor untuk kekerasan adalah 0,746. Berikut adalah perhitungan bobot relatif yang dinormalkan. 1 dibagi 1,343 sama dengan 0,745. 7 dibagi 9 adalah 0,778. 5 dibagi 7 adalah 0,714. 0, kemudian berikut adalah perhitungan bobot relatif yang dinormalkan. Hasilnya adalah 0,14, 0,143. Menghitung nilai agent vektor dan menguji konsistensinya. Menghitung nilai agent vektor dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data preferensi perlu diulangi. Nilai agent vektor yang dimaksud adalah nilai agent vektor maksimum yang diperoleh. Berikut ini adalah perhitungan nilai agent vektor. Agent vektor kekerasan. Jumlah baris dibagi kolom sama dengan 2,2237 dibagi 3 sama dengan 0,746. Agent vektor rasa. Jumlah baris dibagi dengan kolom 0,360 dibagi 3 sama dengan 0,120. Vektor agent warna. Jumlah baris dibagi kolom 0,403 per 3, 0 sama dengan 0,134. Selanjutnya nilai agent maksimum atau lambda maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan agent vektor. Nilai agent maksimum yang dapat diperoleh ada sebagai berikut. Agent maksimum sama dengan hasil yang dapat adalah 3,036. Karena matik berorder 3 yakni terdiri dari 3 kolom, maka nilai indeks konsistensi atau CI
yang diperoleh adalah sesuai dengan rumus yang ada, maka kekerasan adalah lebih dari 70%, maka gula tumbuk memiliki kualitas 1. Demikian. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua. Sistem pendukung keputusan penerima Jamkesmas metode AHP. Yang pertama, menentukan alternatif keluarga. Alternatif yang digunakan nomor identitas, KTP atau KTPS, dan nama kepala keluarga. Sini ada beberapa tabel. Yang pertama, ini 2 kolom, yaitu nomor KTP dan nama kepala keluarga. Yang pertama terdiri dari Sarwandi, yang kedua Samio, yang ketiga Supardi, yang keempat Hasanuddin, dan seterusnya. Yang kedua, menentukan kriteria kemiskinan. Pada metode ini ditentukan apa saja kriteria dan subkriteria dari sistem pendukung keputusan pemilihan penerimaan Jamkesmas Desa Sidoarjo. Kriteria dan subkriteria ditentukan dari sumber lurah Desa Sidoarjo. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama ID kriteria, yang kedua kriteria, yang ketiga subkriteria. Yang pertama, pekerjaan dibagi menjadi 2, PNS, swasta, dan pengangguran. Yang kedua yaitu ada penghasilan kurang dari 500.000, kurang dari 1 juta, kurang dari 2 juta, dan lebih dari 2 juta. Catatan di sini ada rumah tanah atau kayu, atau kumuh tidak layak tanah, atau dinding kurang layak, tekel atau dinding cukup layak, tekel atau dinding atau tingkat layak. Yang ketiga, membuat bagan AHP. Bagan AHP merupakan sebuah alur tingkatan hierarki tujuan penerima Jamkesmas, kriteria, pekerjaan, penghasilan, rumah, dan tanggungan. Yang pertama yang di atas itu penerimaan Jamkesmas, yaitu ada 4 kategori pekerjaan yang dicari, pendapatan, rumah, dan penanggung. Yang pertama yaitu ada PNS, pendapatannya 500.000, rumah layak, dan penanggung 1 orang. Yang kedua ada kategori swasta, 1 juta, cukup layak, dan menanggung 2 orang. Pekerjaan yang ketiga pengangguran, pendapatan kurang dari 2 juta, rumah kurang layak, dan menanggung lebih dari 2 orang. Yang terakhir ada penghasilan lebih dari 2 juta dan kategori tidak layak. Nama yang pertama kemungkinan dia PNS, swasta, atau pengangguran, dan pendapatannya mungkin bisa 500.000, 1 juta, kurang dari 2 juta, atau lebih dari 2 juta. Yang ketiga, rumahnya mungkin layak, cukup layak, dan kurang layak, atau tidak layak. Yang keempat itu menanggung 1 orang atau 2 orang atau lebih orang. Nah, begitu juga nama-nama yang lainnya, nama 1 atau nama 2, dan nama yang lainnya. Menentukan derajat kepentingan. Derajat kepentingan matriks merupakan aturan kepentingan yang ada dalam AHP, sistem pembobotan, atau angka yang digunakan dalam metode ini ditentukan Kepala Desa Sidoarjo. Perbandingan bobot. Pekerja ada memiliki sama penting, yaitu 1. Pekerja penghasilan memiliki kolom kedua nilai tengah. Pekerja rumah ada di kolom 3, yaitu nilai tengah. Pekerja menanggung ada di kolom 3, nilai tengah. Dan penghasilan ada di sama penting, kolom ke-1. Dan penghasilan rumah
ada di kolom sangat penting, kolom ke-8, yaitu di nomor 7, dan penghasilan menanggung ada di kolom 8 di nomor 7, yaitu rumah-rumah ada sama penting di kolom kedua, nomor 1. Rumah penanggung ada di kolom 4 di nomor 3. Menanggung ada di kolom kedua, sama yang itu sama penting. Di sini ada 3 kolom, 3 kolom, 1 tabel, tingkat kepentingan, definisi, dan keterangan. Yang pertama sama pentingnya. Keterangannya, kedua elemen mempunyai pengaruh sama. 3 lebih sedikit penting, dan keterangan penilaian memihak satu dengan elemen lainnya. 5 lebih penting, keterangannya satu elemen sangat disukai dan mendominasi dari elemen yang lainnya. Yang ketujuh sangat penting, definisinya sangat penting, dan keterangannya satu elemen sangat disukai dan mendominasi dari elemen yang lainnya. Yang kesembilan mutlak penting, definisinya dan keterangannya elemen yang tertinggi dari yang lainnya. 2, 4, dan 6, 8 nilai tengah, nilai kepentingan yang berdekatan. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian dari perancangan sistem penerimaan bantuan Jamkesmas Desa Sidoarjo, penentuan nilai perbandingan kriteria, perhitungan metode AHP menginputkan data kriteria yang sebenarnya, yaitu ada 4 kolom, 1 tabel, yaitu kriteria pekerja penghasilan rumah menanggung, ditarik ke bawah. Jika pekerja ya, nilainya 1, penghasil nilainya 1, karena sama penting, yaitu rumah sama dengan 1, menanggung sama dengan 1, dan penghasilan ini 1 berbanding dibagi 2, yaitu 0,5. Nah, dan seterusnya. Ini jumlahnya. Setelah memasukkan data memperoleh hasil tersebut, segitiga di atas merupakan hasil bagi dari setiap kolom menggunakan metrik berpasangan dan kemudian dijumlahkan. Nilai jumlah pembagian kolom kriteria. Ini cara selanjutnya. Tampilan tabel normalisasi dalam dapat dilihat pada tabel 6. Ini normalisasi yang tadi yang kita kalikan jumlah dikali pekerjaan sama dengan 0,40. Jumlah dikali penghasilan sama dengan 0,20. Dibagi. Jadi pekerjaan yang di atas itu di tabel sebelumnya 1 dibagi jumlah 0,25. Begitu juga yang lainnya. Nah, dapatlah jumlah dari kolom ke-5. Jumlah kolom ke-6. Penghitungan tabel 6 tersebut diperoleh dari tabel 5. Nilai dari setiap kolom dibagi nilai hasil jumlah kolom. Nilai 1 diperoleh dari penjumlahan dari setiap baris kolom tersebut. Hasil jumlah diperoleh dari penjumlahan setiap baris. Penentuan prioritas untuk penerima Jamkesmas. Nilai prioritas diperoleh dari kolom dikalikan baris jumlah. Penentuan penggunaan prioritas agar dapat digunakan CR kurang dari 1,0 dengan rumus CI dalam kurung lambda maksimal N dibagi N. CR sama dengan IR dikurang CI keterangan, dan N merupakan jumlah elemen. Berdasarkan aturan AHP, pembobotan harus memiliki CR kurang dari 0,1, maka prioritas digunakan dengan baik. Nilai pembobotan lebih dari 0,1, maka nilai pengujian tidak baik. Ini tabel pencarian dari IR dan CR dan juga CI. Nah, selanjutnya pengujian sistem. Data penduduk sistem lama Desa Sidoarjo dengan sistem yang baru dapat dilihat pada tabel
9. Ini pengujian sistem lama dan sistem baru grafiknya. Hasil pengujian sistem lama dengan sistem baru diperoleh sistem lama di Desa Sidoarjo. Tercatat 17 kartu keluarga yang mendapatkan bantuan dari 36 kartu keluarga, berarti 47% yang mendapatkan bantuan. Sistem baru tercatat 7 kartu keluarga, berarti 19% yang mendapatkan bantuan dari 81% yang tidak layak. Dengan hasil pemikiran, sistem tersebut sangat membantu bagi kinerja iuran dalam penentuan penerimaan Jamkesmas. Ini berikut listnya. Contoh kasus yang ketiga adalah evaluasi dokumen aspek teknis pada proses pelelangan kontraktor dengan aplikasi metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Tabel skala perbandingan ada tingkat 1 sama pentingnya, definisi sama pentingnya, keterangan kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. 3. Tingkat kepentingan 3, sedikit lebih penting, pengalaman dan penilaian sedikit memihak atau satu elemen dibanding dengan pasangannya. Sampai dengan AIJ atau kebalikan diberikan apabila elemen pada kolom J lebih disukai dibandingkan dengan elemen pasangannya. Pengumpulan data parameter penilaian aspek teknis kontraktor. Parameter yang dibutuhkan akan menjadi kriteria yang dipilih oleh responden sebagai unsur penilaian pengadaan kontraktor Universitas Diponegoro dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Parameter penilaian 1. Jadwal pelaksanaan atau JP, metode pelaksanaan atau MP, organisasi proyek dan daftar personel atau OP, jadwal tenaga kerja atau JT, daftar peralatan atau DP, daftar dari subkontraktor atau supplier atau DS, material dan spesifikasi teknis atau MS, estimasi jadwal distribusi pembayaran atau EJ, rencana fasilitas di lapangan atau RF. Pengolahan data dan analisa pengolahan data, contoh perhitungan pembobotan dengan AHP. Berikut ini diberikan contoh perhitungan uji konsistensi untuk perbandingan berpasangan antar kriteria. Penilaian JP berpasangan dengan antar kriteria. Langkah selanjutnya adalah menormalkan matriks dengan cara sebagai berikut. Menjumlahkan nilai awal dari masing-masing kolom seperti ditunjukkan pada tabel 2.4 di bawah. Misalkan jumlah dari JP adalah 1 ditambah 2.6 ditambah 0,57 ditambah 0,34 0,36 0,29 0,72 0,51 0,52 dijumlahkan sama dengan 6,97. Yang kedua adalah membagi setiap nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom seperti diperlihatkan oleh tabel 4.1. 1 dibanding 6, dibagi 6,97 sama dengan 0,1434. Setelah menormalisasikan matrik, langkah berikutnya adalah menghitung bobot masing-masing kriteria. Nilai bobot didapatkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menjumlahkan nilai dari masing-masing baris. Misalkan jumlah JP 0,1434 ditambah 0, dan seterusnya dengan jumlah adalah 1,4145481. Yang kedua adalah membagi hasil penjumlahan nilai masing-masing baris dengan banyak kriteria. Misal nilai bobot kriteria atau JP 1.4591 dibagi 9 sama dengan 0,1620. Perhitungan selengkapnya untuk nilai bobot masing-masing kriteria diperlihatkan oleh tabel 4.15 di bawah. Setelah mendapatkan nilai bobot masing-masing kriteria, langkah selanjutnya adalah melakukan uji konsistensi. Perhitungan uji konsistensi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mencari nilai A sama dengan matrik awal perbandingan antar kriteria dikali nilai bobot seperti pada nilai yang dihasilkan berikut. Dikali nilai bobotnya, maka hasilnya adalah di samping kanan ini. Misal contoh
perhitungannya adalah JP sama dengan 1 dikali 0,6 tambahkan sampai dengan hasilnya adalah 1,567 Mencari vektor B, nilai A dibagi nilai bobot sama dengan seperti berikut. Kemudian yang ketiga adalah mencari eigen atau eigen value maksimum. Jumlah elemen matrik B dibagi N yang menghasilkan nilai 9,4762. Mencari indeks konsistensi atau CI. Lambda maksimum dikurang N dibagi N-1 dikurang 1 N-1 menghasilkan nilai 0,595. Kemudian setelah itu mencari indeks random atau random index atau RI untuk N sama dengan 9, nilai indeks randomnya sebesar 1,45. Kemudian dilanjutkan mencari rasio konsistensi atau CR. Rumusnya adalah CR sama dengan CI konsistensi indeks dibagi dengan random index, maka hasilnya adalah 0,41. Kita bulatkan dari presentasi menjadikan 4,10%. Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai CR konsisten random sebesar 0,041 atau 4,10%. Karena lebih kecil dari 0,1 atau 10%, maka bisa disimpulkan bahwa data yang diambil adalah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa bobot yang kriteria penilaian aspek teknis. Unsur penilaian teknis metode penilaian atau MP bobotnya 0,27, jadwal faktor pelaksanaan atau JP 0,16, material dan spesifik teknis atau MS 0,13, organisasi proyek dan daftar proyek OP, jadwal tenaga kerja atau JT 0,10, daftar peralatan DP atau DP 0,08, estimasi jadwal distribusi pembayaran atau EJ 0,06, daftar dari subkontraktor atau supplier DS 0,05, rencana fasilitasi di lapangan atau RF 0,05, konsistensi rasionya adalah 0,041. Kesimpulannya adalah konsisten karena di bawah 0,1. Dari dapur di atas bahwa metode pelaksanaan mendapatkan bobot tertinggi yaitu 0,27 atau 27%. Berarti dalam penilaian aspek teknis metode pelaksanaan merupakan aspek yang paling penting dalam penilaian kontraktor karena metode pelaksanaan juga berhubungan dengan kriteria yang lain. Misalnya penetapan metode, pelaksanaan nantinya akan menentukan jadwal waktu pelaksanaannya, beberapa peralatan yang dibutuhkan dan lain-lain. Demikian dari kelompok 5, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum, terima kasih.